Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'da. Pemirsa channel MUI Kota Malang dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di dalam dialog interaktif bersama Dewan Pimpinan Komisi Fatwa MUI Kota Malang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat berhubungan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu berkaitan dengan komunikasi, seni berkomunikasi, bagaimana etika berkomunikasi di dalam perspektif Islam. Pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber yang berkompeten yang akan membincang topik penting pada kesempatan dialog interaktif kali ini. Yang pertama, beliau Dr. Kiai Haji Nur Hakim MAG. Selamat datang kembali Kiai. Bagaimana, sehat Kiai? Sehat. Kemudian narasumber yang kedua adalah Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Isrokun Najah MAG. Selamat datang kembali Kiai di podcast kita. Baik. Topik kali ini para kiai adalah tentang etika komunikasi di dalam Islam, apalagi dikaitkan dengan era digitalisasi pada saat ini. Seberapa penting sesungguhnya kita mengetahui tentang etika berkomunikasi di dalam perspektif Islam? Monggo Kiai Nur Hakim. Terima kasih. Saya ingin memukakan bahwa etika dalam berkomunikasi itu penting sekali. Misalnya ada ayat Al-Quran yang menyatakan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Al-ayah. Di situ tadi adalah satu ayat yang menegaskan bahwa pentingnya etika di dalam berkomunikasi. Demikian. Baik. Berkaitan dengan komunikasi, hari ini kita dihadapkan kepada realita bahwa dunia kita sekarang ada dua, ada dunia nyata dan dunia maya. Berkaitan dengan dunia maya, sesungguhnya kita sering mendengar informasi-informasi yang hoax, yang tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Nah, yang ingin kami tanyakan, apa sesungguhnya batasan-batasan di dalam Islam berkaitan dengan komunikasi yang baik dan benar di dalam perspektif Islam? Monggo, barangkali Kiai Isrokun Najah bisa menjelaskan. Terima kasih. Dalam kehidupan kita berbangsa ini, pemerintah juga terlibat dengan menerbitkan Undang-Undang ITE yang terbaru nomor 1 tahun 2024, yang di dalam undang-undang ini tentu memberikan pengawalan kepada siapapun untuk mendapatkan perlindungan. Itu artinya memberikan ancaman kepada siapapun orang yang melakukan atau memberikan narasi yang dapat menyinggung orang lain, misalnya tentang pencemaran nama baik, kemudian ujaran kebencian, intimidasi, kemudian mengupload konten-konten porno, kemudian termasuk judi online. Itu diatur di dalam Undang ITE yang terbaru ini. Ini bukti bahwa negara hadir untuk agar kita tidak terjadi kegaduhan karena apa yang kita lakukan itu salah. Sesungguhnya seperti yang disampaikan oleh Ustadz Nur Hakim tadi, itu luar biasa karena
Islam itu memberikan contoh ya. Ada beberapa kata ya. Jadi di dalam ilmu komunikasi itu ada namanya metakomunikasi. Metakomunikasi itu orang tidak sekedar menyampaikan apa yang menjadi keinginannya agar tersampaikan kepada orang lain, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Misalnya tentang siapa yang dihadapi, dalam situasi bagaimana dia harus mengkomunikasi. Itu yang disebut metakomunikasi. Sehingga ada benarnya di satu sisi ketika misalnya disebutkan at-thariqah aham minal madah. Madah itu apa yang akan disampaikan, tetapi thariqahnya itu ya memperhatikan siapa yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya. Itu keinginan baik bisa menjadi salah ketika tidak tepat waktunya ya. Demikian juga itu Imam Nawawi Al-Bantani pernah memberikan sebuah keinginan, memberikan sebuah panduan bahwa komunikasi itu sesungguhnya akan lebih baik kalau misalnya dalam konteks tertentu dilakukan tidak secara vulgar di hadapan publik, tetapi face to face gitu ya. Itu kalau kemudian misalnya mohon maaf ini ya, karena mengkomunikasikan sesuatu itu dilindungi oleh undang-undang selama itu ada pemberitahuan atau izin kepada aparat penegak hukum ya, dalam ini kepolisian. Tetapi kecenderungannya kan ketika orang demo ya kadang-kadang mohon maaf bahasa kasar itu kalap ya, kalap dengan situasi sehingga panas, ngomong yang tidak, itu bisa melenceng dari keinginan ya. Itu nanti bisa yang bersangkutan kalau kemudian tidak memberi maaf itu bisa kemudian berujung kepada pengadilan. Karena itu di dalam Al-Quran ya, masing-masing ayat itu memang punya konteks kesejarahan sendiri-sendiri ya. Jadi setting historis mengapa ayat ini turun itu punya setting historis masing-masing. Tetapi dalam metakomunikasi itu kita bisa sederhanakan, di dalam Al-Quran itu ada misalnya kaulan karima. Itu konteksnya orang itu mengkomunikasikan kepada orang lain itu yang mengorangkan ya. Wakul lahuma kaulan karima, itu mengorangkan. Jadi audiens siapapun itu harus kemudian diberikan ruang ya, diberikan kepercayaan bahwa apalagi tokoh publik ya. Jadi jangan sampai nanti mencederai. Jadi dia punya fun ya, yang banyak punya jamaah, itu akan jadi masalah kalau tidak kaulan karima. Kemudian ada kaulan sadida. Pastikan betul apa yang akan disampaikan itu sesuatu yang benar. Jadi kalau orang itu ya misalnya sampai posting itu, jangan sampai kita mengupload, memposting, memforward apa saja yang kita terima kepada orang tanpa kita baca. Jangan-jangan itu salah. Itu nanti kita bisa kena undang-undang ITE ini nanti itu kalau kemudian ada gugatan. Kemudian ada qalam baligho. Qalam baligho itu dalam konteks misalnya situasi itu bagaimana bisa redup ya, tidak kemudian semakin gaduh ya. Jangan membuat kegaduhan gara-gara apa yang kita sampaikan. Itu qalam baligho. Ada lagi qaulal layyina ya. Qaulal layyina itu konteksnya seperti ayat yang Allah sampaikan mengilustrasikan bagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Harun untuk menemui seorang Fir'aun yang mengaku Tuhan itu ya. Itu kriminalnya sudah lebih gitu, mengaku sebagai Tuhan. Tapi Allah masih memberi pesan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun itu, idhaba ila fir'auna innahu tagha wa qula lahu qawlan layyina. Dan Allah itu memberi catatan, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Kali saja dengan caramu mengkomunikasikan yang lemah lembut, sekalipun ada orang ya yang bilang takabburul mutakabbir sodako, jadi menyombongi orang sombong itu sodako gitu ya. Ya, jadi Fir'aun yang sombong itu jangan, tapi Allah jangan dihadapi dengan kesombongan, dengan lemah lembut.
Nah, pertanyaannya apakah efektif ya yang disampaikan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun dengan lemah lembut itu. Itu kalau kita coba lihat di surat Al-Baqarah ada satu ayat yang menceritakan bahwa sesungguhnya Fir'aun itu mengimani Allah di akhir hayatnya, sekalipun keimanannya ini tidak diterima karena tidak mengimani Nabi Musa, tapi mengimani Tuhan yang diyakini oleh orang-orang Bani Israel. Ya, itu saya kira ada efektif ya, jadi ada efektif betul itu, artinya sampai menyadarkan la'allahu yatadzakkar aw yasha. Saya kira begitu Mas. Jadi ada sejumlah kaulan-kaulan dalam Al-Qur'an itu kalau kemudian kita tarik ya, melepas setting-setting historis masing-masing ayat itu ada namanya metakomunikasi. Metakomunikasi. Betul. Baik, untuk melengkapi itu Kiai Nur Hakim, kira-kira bagaimana Islam memberikan pedoman komunikasi yang baik? Ya, kalau saya mempelajari fatwa MUI ya, nomor 24 tahun 2017, setidak-tidaknya ada 7 pedoman Islami dalam bermedia sosial. Yang pertama, bermuamalah atau berhubungan sosial itu dilandasi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bermuamalah sesama, baik dalam kehidupan real maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan. Kebijakan itu mu'asyarah bil ma'ruf, persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah, saling wasiat akan kebenaran, al-haq, serta mengajak pada kebaikan, al-amr bil ma'ruf, dan mencegah kemungkaran, an-nahyu anil munkar. Ini sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, ya, ada situ. Yang kedua, memperhatikan adab saat bermuamalah. Setiap kaum muslim bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan etika atau adab saat bermuamalah, baik pada sesama muslim, apalagi kepada yang bukan muslim. Itu yang kedua. Yang ketiga, dilarang menghasut dan memfitnah di media sosial. Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk melakukan ghibah, fitnah, berprasangka buruk, namimah atau adu domba, penyebaran permusuhan, melakukan bullying, ujaran kebencian, dan ajakan permusuhan atas dasar suku, agama, Sara, ya, ras, atau antar golongan. Ini persoalan ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, Al-Hujurat ayat 12. Bahkan ada Al-Qalam ayat 10 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tuti' kulla khallafin min hammin mahin min hammazin masya'in binamim. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, yang suka mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Itu dilarang. Seperti dalam hadis juga dinyatakan melalui Bukhari dan Muslim. Misalnya ada Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata namamun. Tidak akan masuk surga ahli namimah, orang yang suka adu domba. Saya kira itu yang ketiga
nanti yang seterusnya saya teruskan. Baik. Tadi Kiai Isrokun aja sudah menyampaikan beberapa hal-hal yang sering terjadi di komunikasi media sosial ya, seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, propaganda, bahkan mungkin informasi-informasi yang tidak valid dan lain sebagainya. Nah, sejauh pembacaan dari Kiai, sesungguhnya yang menjadi faktor penyebab munculnya beberapa persoalan-persoalan di media sosial itu sesungguhnya apa, Kiai? Ya, kita tidak selektif. Karena itu kan di dalam surat Saba dijelaskan itu bahwa idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jadi betapa penting orang itu konfirmasi, ya. Karena fasik itu pertanyaan ya, kalau diskusi itu lebih dalam lagi itu, siapa sesungguhnya orang fasik itu? Nah, apakah kita ini termasuk orang fasik? Itu kalau deskripsi dalam ilmu mustalah hadis itu orang yang rela ya, mengabaikan harga dirinya itu sudah fasik. Dalam konteks ulumul hadis itu ya orang yang dianggap tidak punya muru'ah itu misalnya ini dulu ya konteksnya harus ada kontekstualisasi ya sekarang itu. Jadi orang tidak pakai peci di kerumunan orang ya. Orang tidak pakai sendal kecuali memang niatnya olahraga. Itu termasuk orang fasik. Misalnya ada sampean misalnya ya ke mall itu loh berani nggak pakai sandal itu. Misalnya jepit rawani kok gitu. Itu artinya kalau dia mengabaikan itu termasuk mohon maaf itu ya, orang menggunakan pakaian yang minim yang kurang dari batasan syar'i itu sudah kategorinya sudah orang yang mengabaikan harga dirinya, cuek amat dengan harga diri ya itu loh. Itu sudah fasik. Kalau perspektifnya itu fikih Mas, orang yang musyrun ya bisa ghair, orang yang berani melakukan dosa-dosa kecil itu fasik itu. Lah kalau gitu siapa di antara kita yang tidak fasik gitu ya? Nah, kalau ya tentu saya bilang tadi perlu ada kontekstualisasi ya, fasik dalam konteks kekinian itu. Tetapi intinya adalah bahwa siapapun mendengar informasi dari siapapun lainnya, apapun itu harus dikonfirmasi. Dan Kanjeng Nabi itu orangnya konfirmatif Mas. Ya, dalam banyak hadis itu ketika ada seorang sahabat datang kemudian mewadulkan ya tentang apa, itu Kanjeng Nabi tidak akan pernah kemudian menerima begitu saja, harus di cross check, dipanggil orangnya, benar Anda tadi begini-gini, itu ditanya langsung oleh Kanjeng Nabi. Itu berarti bahwa kita itu diajarkan untuk tidak telan menelan gitu saja. Yang kedua, ada ayat yang lain itu yang menyeru kepada kita. Jadi alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Sekalipun itu benar, kalau konteksnya itu tidak memberi manfaat ya mestinya tidak disampaikan. Mohon maaf, kita membincang ini kan dalam rangka memberi informasi bagaimana kita melakukan komunikasi yang baik. Baru saja kan kemarin ada yang rame ya. Jadi gara-gara ya kalau kemudian kita tahu ya, sebenarnya kita nggak kepengen larut di dalam kasus itu yang kemudian sampai harus merelakan diri meninggalkan jabatan yang sangat terhormat ya. Itu apa sih? Sekalipun kemudian ini kansnya ini kan kemudian tidak terima. Sampai kemudian menelusuri siapa sih orang yang posting pertama kali itu ya kan sampai gitu ya. Ini artinya menjadi kesalahan kita semua gitu. Karena itu di dalam undang-undang ITE itu kan tadi sudah disebutkan ada termasuk pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman, berita bohong, kebencian, teror ya, asusila, di samping gitu ya. Siapapun orang ya yang kemudian dijadikan objek dalam sebuah mungkin ujaran kebencian ya, itu gelone saumur-umur ya. Mungkin dia tidak pernah akan minta maaf, itu nanti di akhirat urusannya menjadi lain ya. Tapi lebih dari itu di Indonesia ini dikawal undang-undang ini, kalau yang bersangkutan tidak setuju ya, tidak terima, dia boleh mengajukan dan itu bisa kemudian harus dihukum ya
dihukum atau kemudian dengan denda yang jumlahnya tidak sedikit sesuai dengan bentuk kesalahan-kesalahannya. Karena itu sekali lagi kemudahan kita berkomunikasi hari ini ya kita manfaatkan untuk menyebar kebaikan-kebaikan, konten-konten apa saja yang kita sampaikan sesungguhnya sesuatu yang mendamaikan, yang menyejukkan, ya, yang menghibur gitu. Ya. Jangan kemudian melakukan apa saja yang oleh Undang-Undang ITE ini dilarang. Nanti akan berurusan hukum, yang salah juga yang akan menerima akibatnya juga yang bersangkutan. Dan kita semua yang kebetulan menerima untuk tidak menelan begitu saja diterima, tetapi juga harus selektif. Selektif itu artinya kalau itu nggak ada manfaat sudah kita buang saja sekalipun itu benar gitu. Jadi ini hanya kepingin bagaimana kita berkehidupan berbangsa dan bernegara itu aman nyaman karena potensi ya Indonesia itu potensi untuk terjadi kegaduhan itu luar biasa. Diakibatkan oleh perbedaan agama, perbedaan afiliasi politik, kemudian afiliasi organisasi sosial kemasyarakatan keagamaan ya, dan hal-hal lain-lain ya, di samping ya, orang bisa menciptakan menjadi gaduh ya. Kecuali memang sengaja menciptakan kegaduhan itu ya. Saya kira itu yang harus artinya ada banyak ibroh lah, kita itu sudah dikasih ibroh oleh banyak peristiwa di Indonesia ini yang kita kemudian kudu ngati-ngati gitu. Berarti semua yang benar itu belum tentu baik ketika kemudian disampaikan pada momentum yang salah. Iya, harus tahu konteksnya gitu loh. Tahu ini kira-kira pas enggak itu. Kalau enggak tuh misalnya nge-share hal-hal yang lucu-lucu saja itu loh. Kita ya misalkan kadang-kadang kita dapat kan, kita lucu gitu. Nah, kita mau share kembali itu kita forward itu kira-kira manfaatnya apa gitu nggih. Nah, ini yang menarik itu Mas Kelunya kan ada hadis yang menarik itu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi orang itu indikasi keislamannya semakin baik kalau dia meninggalkan hal yang tidak ada gunanya. Sekalipun itu benar gitu loh. Kalau enggak ada gunanya ora usah. Jadi menjadi napa niku diam mas itu saya kira baik itu. Kan Nabi ngendikan ya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khaira au liyasmut. Sudah sampaikan kebenaran atau diam sama sekali. Paling enak itu zaman. Termasuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang salah. Nah, itu menjadi masalah itu. Baik, berkaitan dengan pedoman yang lain, Kiai, berkaitan dengan tadi saya sudah menyampaikan ada 3 ya. Yang keempat dari fatwa MUI tidak melanggar ketentuan agama dan hukum undang-undang yang berlaku. Jadi ini gambaran bahwa agama di negeri kita sudah berbaur dengan hukum ya. Ya, ini kita gembira. Bermuamalah melalui media sosial harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama. Nah, ini di kalangan muslim sudah para dai sudah gemar menyampaikan ini ya. Tapi umat Islam ini yang perlu dilihat juga. Dan ketentuan peraturan undang-undangan. Jadi kita punya undang-undang, punya konun, itu juga harus diikuti. Selain menjaga dari sisi agama, hendaknya juga kita perhatikan hukum yang bermuamalah melalui media sosial yang diatur oleh negara. Misalnya hukum negara ini yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE itu ada 5 pasal yang mengatur etika bermedia sosial mulai dari pasal 27 sampai 34
Undang-undang ini mengatur tentang konten yang tidak selayaknya diunggah. Penyebaran hoax misalnya, ujaran kebencian, termasuk juga mencuri data tanpa izin. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, verifikasi atau disebut tabayun dalam Islam, kebenaran informasi atau kebenaran konten yang diterima. Setiap orang memperoleh konten atau informasi melalui media sosial, baik yang positif maupun yang negatif. Tidak boleh langsung menyebarkannya sebelum diverifikasi dan dilakukan proses tabayun serta dipastikan kemanfaatnya. Ini misalnya ada surat Al-Hujurat yang dikutip di dalamnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nah, itu jelas. Ya, saya kira itu yang kelima. Ini ada pertanyaan menggelitik Kiai Nur Hakim. Berarti sebenarnya posisi media sosial yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari muamalah itu sebenarnya netral gitu. Netral. Tergantung siapa yang siapa yang membawa, siapa yang menggunakan. Begitu Kiai. Iya, betul. Kiai Nur Hakim tadi menyampaikan bahwa bermuamalah melalui media sosial itu tidak boleh melanggar ketentuan agama, termasuk tidak boleh melanggar ketentuan regulasi undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, pertanyaan yang terakhir mungkin untuk kedua narasumber ya, sekaligus sebagai closing statement. Apa saran edukasi dari para narasumber berdua kepada generasi milenial yang ada di luar sana? Bagaimana caranya untuk memanfaatkan media sosial ini dengan tepat dan benar? Monggo dimulai dari Kiai. Oke, terima kasih. Hal yang tidak bisa kita elak, hari ini siapapun kita bisa melihat, mengkomunikasi apa saja yang menjadi keinginan kita untuk kita sampaikan ke publik. Tapi sekali lagi kita harus tahu bahwa sepanjang ada manfaat, it's okay. Karena tadi disampaikan oleh Ustadz Nur Hakim kan, satu di antara yang tidak diperkenankan oleh undang-undang itu penyadapan. Tetapi ada lembaga-lembaga tertentu yang punya kewenangan untuk menyadap, gitu. Karena itu intinya manfaatkanlah media sosial itu sebagaimana semestinya. Jadi semua alat-alat elektronik yang memudahkan kita itu harusnya kita gunakan untuk belajar mengajar gitu ya. Belajar ya kaitannya bahwa kita tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang kita miliki, maka di sana ada banyak hal yang bisa kita ketahui, tetapi mengajar juga mengajarkan yang baik. Di samping kita ini kan nggak bisa lepas dari dua pilihan, terpengaruh atau memberi pengaruh. Terpengaruh atau memberikan pengaruh. Ya, terpengaruhlah hal yang baik, jangan mempengaruhi yang jelek gitu. Mempengaruhi yang baik, jangan terpengaruh yang jelek gitu. Jadi saya kira kalau tadi sampaikan bahwa apapun ya media sosial itu, apa kata tadi sudah disepakati kan, apa kata siapa yang memakai, yang menggunakan, yang memanfaatkan. Sepanjang ada manfaat, it's okay. Jika tidak, saya kira kita intinya di sana sudah ada banyak kasus hanya gara-gara bermedsos. Apakah itu via Facebook, apa via Instagram, atau via TikTok ya, atau media sosial yang lain, itu ternyata sudah ada banyak orang yang kemudian merasa tersinggung ya, dengan posting-posting di platform media sosial itu. Karena itu ya mari kita semua berhati-hati, manfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan dari media sosial, dan kita jauhi apa saja yang kira-kira justru bisa menggelincirkan kita
ya baik itu sadar maupun dalam ketidaksadaran ya. Karena banyak orang yang tidak sadar akhirnya ternyata berhadapan betul dengan problem yang mengantarkan dia berurusan dengan hukum ya, saya kira itu. Baik, monggo dari Kiai Dr. Kalau saya terima kasih diberi kesempatan untuk closing statement. Yang pertama saya akan menerjemahkan tadi yang sudah saya bacakan ya. Al-Hujurat ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ini yang tadi sudah saya bacakan. Dan yang kedua, hadis Nabi an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Akhrajahul Bukhari. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, terima kasih banyak kepada kedua narasumber atas waktu yang sudah diberikan. Pemirsa dimanapun Anda berada, waktu pula yang memisahkan kita bersama di dalam dialog interaktif ini. Pesan mulia dari kedua narasumber, manfaatkanlah media sosial dengan bijak dan sebagaimana mestinya, tanpa melakukan pelanggaran terhadap agama dan pelanggaran terhadap regulasi undang-undang yang berlaku di Indonesia. Saya Mahbub N. Rafiq. Kita bertemu lagi di dalam channel MUI Kota Malang di sesi-sesi selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.